Opa, selamat pagi. Senang sekali pagi ini kita kembali masih dipersekutukan di dalam ibadah Jemaat Senior GKI Kemang Pratama. Tak terasa ya Opa, sudah 10 bulan kita beribadah dari rumah masing-masing. Dan minggu-minggu ini adalah minggu-minggu Advent, minggu-minggu di mana kita berada dalam penantian akan kedatangan Tuhan Yesus, di mana kita juga hendak mempersiapkan hati dalam menyambut perayaan Natal. Opa, mari dengan sukacita kita mempersiapkan hati kita untuk menyambut kedatangan Tuhan Yesus, dan dengan sukacita juga kita hendak bersekutu bersama di pagi ini. Opa, mari kita mempersiapkan hati kita mau bersekutu, kita sama-sama akan menyanyikan satu pujian. Hai, mari berhimpun dan bersukaria. Dengan penuh sukacita sama-sama Opa, kita nyanyikan pujian ini. Hai, mari berhimpun dan bersukaria, turut semua ke Betlehem. Marilah pandang Tuhan Raja Sorga, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Bernyanyilah kamu, tentera malaikat, turut bernyanyi manusia. Pujilah Tuhan, Juru Selamat dunia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja.
mau berdoa bersama untuk membuka ibadah kita di pagi ini. Kita berdoa. Allah Bapa kekal dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur untuk segala kebaikan Tuhan yang boleh kami rasakan di sepanjang kehidupan kami. Kami juga berterima kasih untuk waktu yang Tuhan beri. Kami boleh bersekutu bersama di dalam ibadah jemaat senior pagi ini. Ya Allah Bapa di surga, berkenan kiranya Engkau memberkati persekutuan kami ini dari awal sampai pada akhirnya bisa berjalan dengan baik. Nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa, kami mau membuka kebaktian kami pagi ini di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Sebentar lagi kita semua akan merayakan Natal bersama. Biasanya kalau mau Natal ada perhiasan-hiasan Natal yang indah, ada kue-kue yang enak, ada banyak makanan yang hendak dinikmati bersama keluarga, dan ada juga berita-berita Natal yang kita dengarkan. Tentulah membuat kita merasa sukacita di dalam menyambut Natal. Bapak, dalam kesempatan ini kita juga akan mendengarkan refleksi ataupun puisi Natal. Kiranya terus membuat kita mempersiapkan hati untuk menyambut Natal. Sebelumnya Oma Opa, kita nyanyi sama-sama pujian, menyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, NKB nomor 7. Pencipta cakrawala, segala serafim kerubim, pujilah Dia, besarkanlah namanya. Bersorak-sorai bagi rajamu, bersorak-sorai bagi rajamu. Biar bergemuruh samudra dan isinya, serta isi dunia, dan biar sungai, gunung, bukit, lembah bertepuk tangan bersama-sama. Bersorak-sorai bagi rajamu, bersorak-sorai bagi rajamu. Semua ciptaannya, semesta alam, pujilah Tuhan yang di surga, nyanyikan haleluya. Bersorak-sorai bagi rajamu, bersorak-sorai bagi rajamu, bersorak-sorai bagi rajamu, bersorak-sorai bagi rajamu. Bersorak-sorai bagi rajamu, 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 bersorak-sorai bagi rajamu. Oma Opa, kita akan mempersiapkan hati kita untuk menahan firman Tuhan. Tema ibadah kita pagi ini adalah sukacita Natal di tengah pandemi.
Adakah sukacita kita ketika saat-saat ini masih di rumah saja oma-opa, dan mungkin kita merasa khawatir dan takut? Nah, bagaimana kita hendak merayakan Natal di masa pandemi ini? Firman Tuhan akan kita dengarkan bersama. Mempersiapkan kebenaran firman Tuhan, kita akan menyambutnya dengan pujian Kidung Jemaat nomor 76, Kau yang lama dinantikan. Selamat pagi Oma Opa yang dikasih Tuhan. Pada saat ini kita akan bersama-sama merenungkan bagian firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Bapa Surgawi, kami datang kepadamu. Kami mengucap syukur untuk pemeliharaan Tuhan atas kehidupan kami. Dan pada saat ini ya Tuhan, kami hendak bersama-sama membaca bagian firman Tuhan. Bahkan juga sebentar nanti akan mendengarkan apa yang menjadi perenungan sabda Tuhan itu. Karena itu kami memohon kiranya Roh Kudus-Mu sendiri yang akan memimpin khususnya hamba-Mu ini ya Tuhan, di dalam boleh menyampaikan akan kebenaran firman Tuhan. Urapi mulut dan bibirnya dengan segala keterbatasan dan juga kelemahannya. Biarlah Engkau sendiri yang menyempurnakan, supaya kami semua, baik Oma Opa yang boleh mendengarkan firman Tuhan maupun juga hamba-Mu yang berkata-kata, kami semua dibangun di atas firman Tuhan. Bersabdalah ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bagian Alkitab yang hendak kita baca, kita akan membaca seturut Injil Lukas pasal yang kedua ayat ke-8 sampai ke-20. Lukas 2 ayat 8 sampai 20. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul perikop ini Gembala-Gembala. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan
di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah. Katanya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke sorga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, "Marilah kita pergi ke Betlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita." Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat, semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah bagi setiap kita yang boleh membaca, mendengar, merenungkan, dan terlebih yang memelihara, melakukan firman itu dalam hidup kita hari lepas hari. Nah, Om-opa yang dikasih Tuhan, dari dahulu yang namanya drama Natal, biasanya guru-guru sekolah minggu itu sudah memilih orang-orang tertentu dengan peranan yang juga sudah ditentukan di dalam drama Natal tersebut. Biasanya nih, yang memerankan Maria atau yang memerankan Yusuf itu dipilih orang-orang yang cantik, orang-orang yang ganteng, dan kalau bisa biasanya juga adalah orang-orang yang atau anak orang kaya, ya. Begitu juga misalnya kalau kita melihat, ya, ada pemeran Herodes, biasanya juga yang dipilih orang-orang yang yang tubuhnya, badannya itu mungkin juga agak berisi, agak gemuk gitu ya. Dan wajahnya kelihatan agak sangar. Karena itulah, Om-opa yang dikasih Tuhan, dari dulu sampai sekarang, saya kalau kebagian drama Natal, ya, biasanya saya itu paling pol itu jadi gembala. Ya. Paling pol itu jadi gembala. Bahkan waktu saya masih sekolah minggu dulu, saya itu menjadi domba. Jadi bagiannya cuma mbek gitu, ya. Jadi cuma teriak mbek mbek mbek. Padahal sesungguhnya ya pengen sekali sih untuk berperan menjadi Yusuf. Kenapa? Karena kalau kita jadi Yusuf, biasanya kita akan bersanding. Ya, ada pemeran Maria yang tadi saya katakan, biasanya itu cakep-cakep. Dan kalau pemeran jadi Yusuf biasanya ya rating kita itu agak naik. Om-opa yang dikasih Tuhan, begitu juga di dalam kita bersikap, Om-opa. Seringkali kita juga bersikap kurang respek kepada seseorang yang menjadi teman bicara kita.
Kalau kita tahu bahwa teman bicara kita misalnya dia tidak lulus SD gitu ya, sekolahnya yang masih rendahan, tidak bisa baca tulis apalagi, maka biasanya kita tidak respect kepada orang itu. Bandingkan kalau kita itu kenalan atau berbicara dengan orang yang pada waktu memperkenalkan diri ternyata dia menyebutkan bahwa dia lulusan sekolah itu, sekolahnya cukup tersohor, sekolahnya cukup bonafit. Bahkan dia mungkin menyebutkan gelar yang dia miliki. Maka biasanya kita menjadi antusias, kita perhatian, kita hargai, kita respect dengan orang itu. Karena apa? Karena kita punya asumsi yang indah-indah. Kita punya asumsi yang benar-benar sungguh membuat kita merasa puas dibandingkan ketika kita bicara dengan orang yang mungkin tidak lulus SD tadi. Ini kecantaan yang terjadi. Nah, mau apa yang dikasih Tuhan? Bicara tentang Natal sebenarnya adalah sebuah realita yang terbalik. Realita yang berbeda dari apa yang dibayangkan orang-orang. Natal seringkali itu digambarkan dengan kemeriahan, dengan berbagai hiasan atau dekorasi yang kerlap-kerlip, yang warna-warni. Kalau kita melihat ke gereja ya, ada begitu banyak ornamen-ornamen Natal yang indah. Dihiasi dengan lampu di sana sini yang berwarna-warni. Belum lagi orang-orangnya memakai baju-baju yang terbaru. Pokoknya kalau Natal itu serba wah. Itu yang terjadi. Namun kalau kita mau merefleksikan, ataupun juga kalau ketika mau kita membaca dari firman Tuhan, peristiwa Natal sendiri sesungguhnya syarat dengan penderitaan, syarat dengan penolakan. Bayangkan seorang Maria yang pada saat itu sedang hamil besar, ia harus melakukan perjalanan jauh dari Nazaret di daerah Galilea. Dia harus pulang ke Bethlehem, ke kampung halamannya di tanah Yudea. Nazaret pada saat itu adalah kota yang enggak dianggap, kota yang sama sekali berbeda seperti Yerusalem misalnya, yang menjadi kota besar, kota tersohor, di mana di dalam Yerusalem itu ada begitu banyak orang-orang berbisnis ataupun juga memiliki pendidikan yang tinggi. Nazaret adalah kota kecil. Mungkin kalau di Jakarta gitu ya, kalau ada kita ketemu orang lalu dia mengenalkan diri, orang mana? Orang Jakarta. Jakarta yang mana? Tambun gitu. Maka ketika kita ngomong tentang Tambun gitu, maka rasanya kok bagaimana gitu. Begitupun juga dengan Nazaret. Asumsi orang ketika bicara tentang Nazaret adalah penduduknya adalah penduduk yang sederhana sekali. Bahkan juga mungkin dianggap sebagai orang-orang kasar, orang-orang yang tidak intelek, ya. Dan orang di sana mungkin dianggap sebagai orang-orang ya nggak dianggap belakangan, dianggap sebelah mata saja. Nah, karena itulah kalau dalam bagian firman Tuhan yang kita baca, Yusuf dan Maria ketika dia kembali ke Bethlehem, Alkitab mencatat bahwa Maria sudah tiba waktunya untuk bersalin. Maka dia butuh tempat untuk melahirkan. Namun apa yang terjadi? Ternyata rumah atau penginapan di Bethlehem itu tutup semua, penuh katanya. Karena itu tidak ada tempat untuk mereka menginap. Yang ada diceritakan di dalam Alkitab hanyalah bagian rumah yang biasanya berisi hewan-hewan ternak atau hewan-hewan peliharaan dari orang yang punya rumah. Dan di sanalah kemudian Maria melahirkan bayi Yesus. Maria atau bayi Yesus dibungkus dengan lampin dan dikatakan dibaringkan di atas palungan. Apa itu palungan?
tempat untuk makan ternak. Bayangkan Oma dan juga Opa, bagian kandang domba ini Yesus dibaringkan di palungan. Artinya di dalam kandang domba itu betapa bau, berantakan. Ada begitu banyak mungkin juga makanan ternak yang bercecar di sana sini. Atau mungkin juga ada kotoran hewan juga ada di sana. Disitulah Sang Juru Selamat itu dibaringkan. Karena dikatakan tidak ada tempat di rumah ataupun juga penginapan yang mau menerima dia. Kemudian kita bisa menduga-duga kenapa bisa kayak gitu ya. Mereka tidak mendapatkan tempat menginap karena memang rumah-rumah di sana penuh. Karena banyak mungkin juga orang-orang yang mesti pulang untuk sensus. Jadi semuanya penuh. Tapi mungkin juga karena mereka berasal dari Nazaret, daerah yang dikatakan tidak bergengsi, enggak bonafit, enggak dipandang. Karena itulah Yusuf dan Maria kemungkinan ya, walaupun dia hamil, mereka ditolak untuk menginap di Betlehem. Adegan selanjutnya kalau kita baca dalam Alkitab kita adalah ketika berbicara menceritakan tentang gembala yang ada di padang. Gembala itu adalah orang-orang upahan. Gembala itu adalah orang-orang yang bukan pemilik domba ya, tapi hanya orang-orang yang disuruh menjaga domba-domba. Dan biasanya mereka hidup di padang belantara atau di padang rumput. Mereka adalah orang-orang kasar. Mereka adalah orang-orang yang tidak dipandang, yang tidak diperhatikan oleh orang lain. Bahkan banyak orang yang menganggap mereka adalah orang-orang yang miskin dan juga bodoh. Kalau misalnya di dalam masyarakat ada stratanya gitu ya, maka mereka, gembala-gembala ini menempati strata yang paling rendah. Karena itu seringkali mereka tidak dianggap. Tapi menarik Oma dan juga Opa, bahwa bagian firman Tuhan di sana diceritakan tentang malaikat Tuhan yang menjumpai para gembala ini. Orang-orang yang tidak dianggap ini. Malaikat Tuhan kemudian memberitakan sebuah kabar yang luar biasa. Di sana dikatakan telah lahir Sang Juru Selamat di kota Daud. Tuhan atau malaikat Tuhan menyampaikan kabar keselamatan bukan kepada para bangsawan, bukan kepada para pemimpin-pemimpin agama, bukan kepada para pejabat publik ataupun juga para selebriti. Malaikat Tuhan menyampaikannya kepada para gembala yang tanpa nama. Mereka adalah orang kecil yang miskin dan juga bodoh. Tetapi pada mereka inilah berita pertama, berita sukacita ini. Yang dikatakan sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan yang besar. Kesukaan yang besar untuk seluruh bangsa. Jadi tidak cuma hanya bangsa Israel, tetapi seluruh bangsa. Jadi seluruh dunia. Bahwa hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Oma Opa yang dikasih Tuhan, berita ini adalah berita yang mengandung undangan. Berita ini juga adalah berita yang mengandung proklamasi. Dan juga ada berita yang mengandung seleksi. Undangan atau invitasi. Marilah kita ke Betlehem. Ada ajakan datang ke Betlehem untuk melihat apa yang terjadi. Proklamasi. Hari ini telah lahir bagimu. Lalu juga ada seleksi. Di ayat yang ke-14 dikatakan apa? Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi
dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Kata berkenan, Oma Opa, itu dalam bahasa Yunani adalah eudoke. Apa artinya eudoke? Yaitu berkehendak baik. Jadi artinya di antara manusia yang berkenan, di antara manusia yang memiliki kehendak baik kepadanya. Kehendak baik adalah pikiran yang tidak curiga, pikiran yang mau menyambut berita itu dengan penuh sukacita. Itu adalah kehendak baik. Begitupun juga ketika kita bicara tentang keselamatan, tentang kabar baik yang kemudian membuat para gembala itu memuji dan juga memuliakan Tuhan. Mereka memiliki kehendak yang baik karena mereka ingin melihat, mendengar apa yang mereka sudah terima. Para gembala yang tidak punya nama, ya, di sana kan tidak disebutkan nama-nama gembala. Para gembala ini kemudian mereka menjadi penginjil-penginjil pertama yang membawa kabar baik. Melalui kesaksian mereka lah kemudian berita tentang Natal ini berkembang, diceritakan kemanapun, ke ujung dunia, bahkan juga di segala zaman, sampai kita pun sampai saat ini menerimanya. Kita menerima berita dan tentang kelahiran Kristus, dan kita juga merayakan tentang kelahiran Kristus itu. Teks ini sangat menarik, Oma Opa, bahwa para gembala yang membawa suara atau berita dari Tuhan, gembala mendengar berita dari malaikat Tuhan, kemudian mereka sendiri menjadi malaikat. Bagaimana kok gembala-gembala ini bisa menjadi malaikat? Bisa, Oma Opa. Malaikat, Oma Opa, ya, itu dalam bahasa Latinnya itu adalah angelos, ya. Tapi dalam bahasa aslinya, bahasa Yunaninya adalah malak, yang artinya adalah utusan. Malak ini tidak cuma diartikan sebagai makhluk yang ajaib, ya, makhluk yang metafisis atau yang celestial being, ya, makhluk dari langit. Enggak cuma itu, tetapi juga utusan. Utusan dari siapa? Utusan dari Tuhan. Karena itulah dengan mengartikan, memaknai sebagai utusan, maka para gembala ini adalah mereka juga malak tadi, utusan yang mendapat berita sukacita dari Allah, dan kemudian mereka memberitakannya bagi orang lain. Gembala, ya, itu juga bisa kita artikan pendeta, oma dan opa juga, siapapun, walaupun bukan pejabat, walaupun bukan selebritis, bukan orang penting, orang terkenal, kita semua yang telah menerima kabar baik ini dan juga memiliki kehendak baik ini, sesungguhnya kita juga diajak untuk memberitakan kabar baik bagi setiap orang. Kita pun adalah malaikat, kita adalah malak yang walaupun tidak bernama, tapi jikalau kita mau memiliki kehendak baik, kita akan membawa kabar sukacita bagi dunia, betapapun kita bukan siapa-siapa. Oma Opa yang dikasih Tuhan, Yesus lahir di tengah situasi dunia yang dalam kemuraman, yang dalam kemiskinan yang parah, di dalam penderitaan, di tengah-tengah kekuasaan, kekejaman dari orang-orang yang menindas. Dunia saat itu adalah dunia yang sakit, dunia yang butuh pengharapan dan juga penyelamatan dari Tuhan. Barangkali dunia yang seperti itu juga saat ini sedang ada, atau kita saat ini sedang ada di tengah-tengah situasi seperti itu. Menggambarkan dunia yang saat ini sedang sakit karena pandemi, yang juga butuh penyelamatan, yang butuh juga penghiburan dan juga sukacita. Kabar keselamatan atau kabar baik
dibutuhkan untuk memberikan peneguhan, memberikan penghiburan dan juga pengharapan yang sejati. Karena apa? Karena berbagai krisis yang terjadi saat ini, di mana banyak orang ada di tengah-tengah kesulitan hidup mereka. Mereka membutuhkan kasih Tuhan. Sama seperti Tuhan mengutus malaikatnya untuk memberitakan kabar sukacita dan juga pengharapan pada gembala-gembala, sehingga gembala-gembala betapapun hidup mereka juga sedang sulit, mereka mampu untuk meneruskan berita sukacita dan juga pengharapan kepada semua orang di segala rentang waktu. Demikian juga dengan kita yang sudah menerima kabar sukacita, kita menerima pengharapan itu, sesungguhnya kita juga harus meneruskan bagi setiap orang, khususnya bagi setiap orang yang membutuhkan, supaya mereka mendapatkan sukacita dan juga peneguhan dari Tuhan. Oma, opa, saya, ataupun juga siapapun kita bukan pejabat, kita bukan orang terkenal, atau kita juga bukan selebritis. Tapi satu hal yang pasti, Tuhan sudah memberikan kabar sukacitanya bagi kita. Karena itu Tuhan juga memakai kita untuk memberitakan sukacita dan pengharapan Natal itu bagi setiap orang yang membutuhkan. Kiranya oma-opa yang kasih Tuhan senantiasa memberitakan sukacita ini di tengah-tengah kehidupan kita bersama. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Halo, Oma Opa, apa kabar? Ya, baik-baik semua ya. Ya, saya udah kangen banget sama Oma Opa. Udah pengen ketemu muka sama muka, belum ketemu. Ya, suaranya aja nih, suaranya udah baru ketemu muka sama muka ya. Oma Opa udah kangen juga sama saya. Ya. Sama-sama kangennya kita. Sama-sama kangennya ya Oma Opa. Semoga semua sehat. Iya. Semoga semuanya sehat. Iya. Ya, dulu Oma Opa Bagaimana mulai Natal? saya mau selamat Natal ya, sebentar lagi Natal ini ya. Tapi saya nggak bisa ketemu muka sama muka. Oma Opa juga udah kangen ya. Saya kangen sama Oma Opa juga kangen. Semoga ada sukacita. Semoga agak sukacita. Menyambut Sukacita. Jangan berkata ya Oma Opa. Jangan berkata Oma Opa. Baik-baik aja semua ya Oma Opa. Iya. Tuhan memberkati kita semua. Tuhan berkati kita semua ya. Sampai Iya. ketemu lagi. Nanti ketemu lagi ya, di waktu Akan datang. akan Natal ya. Nanti ketemu lagi di rumah sama di rumah. Gak bisa ketemu muka sama muka. Nanti ketemu di rekaman aja ya Oma Opa. Amin. 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 Mari Oma Opa yang dikasih Tuhan, kita menaikkan doa syafaat kita. Kita satu dalam doa. Kami mengucap syukur ya Tuhan, karena Tuhan sudah boleh mempercayai kami, untuk kami Bapa boleh mewartakan akan sukacita,
kabar sukacita yang kami dapatkan dari Engkau, bahwa telah lahir di dunia ini juru selamat yang akan memberikan kepada kami keselamatan. Karena itu ya Tuhan, mampukan kami untuk dapat menjadi orang-orang yang Tuhan percaya, untuk dapat menyuarakan akan kebahagiaan dan juga kabar keselamatan bagi setiap orang. Tuhan tolonglah, teguhkanlah, dan kuatkan kami untuk juga menjadi orang-orang atau pemberita-pemberita tentang kabar keselamatan itu. Saat ini kami juga berdoa ya Tuhan untuk mendukung akan saudara-saudara kami yang saat ini sedang sakit atau membutuhkan akan pertolongan dan pemulihan. Kami mendoakan Opung TM Simatupang Boru di tengah-tengah sakit penyakit yang saat ini dimiliki. Tuhan jamah, Tuhan hadir di tengah-tengah kehidupannya. Kami juga berdoa khususnya juga untuk Oma Mary yang masih terus dirawat secara intensif karena luka bakar yang dia derita. Tuhan kiranya Engkau tolong, Engkau pulihkan supaya Oma Mary dapat kembali sembuh. Oma Mary dapat kembali kuat dan juga berpulih seperti sedia kala. Supaya setiap kegiatan, aktivitas, pelayanan maupun juga hal-hal lain yang Tuhan percayakan di dalam kehidupannya, itu juga dia boleh lakukan dengan sebaik-baiknya. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk Eyang Gunartati, Eyang Putih Gunartati ya Tuhan, di tengah-tengah sakit penyakit yang dia derita. Tuhan kiranya Engkau menolong, Tuhan kiranya juga menyembuhkan, mendampingi di dalam proses kemoterapi yang harus dia jalani. Berikan semangat, berikan kepada dia juga kegembiraan di dalam proses pengobatan yang masih harus dia jalani ya Bapa. Dan biarlah setiap keluarga-keluarga yang boleh ada di sekeliling orang-orang yang kami kasihi ini, mereka pun juga terus memperhatikan dan memberikan cinta kasihnya dalam kehidupan saudara-saudara kami yang sedang sakit. Saat ini kami juga berdoa ya Tuhan, di dalam kerinduan kami untuk kami dapat bertemu, untuk kami dapat bersekutu kembali di gereja Tuhan atau dapat melakukan ibadah. Tuhan, kami tahu bahwa saat ini adalah saat-saat yang tidak mudah. Kami harus tetap ada di rumah, beribadah di rumah. Kami rindu untuk kembali bergereja, khususnya tahun depan. Tetapi kami tahu ya Tuhan, ada begitu banyak hal-hal yang harus diperhitungkan. Karena itu Tuhan, kami mohon kepadamu, kuatkan kami, Tuhan, teguhkanlah kami. Dan juga jikalau Engkau berkenan ya Tuhan, kiranya wabah COVID ini dapat segera hilang, dapat dihalaukan, supaya setiap orang boleh kembali di dalam aktivitas mereka masing-masing. Bahkan kami semua dimampukan melakukan setiap ibadah dengan sebaik-baiknya. Kami berdoa untuk kesehatan kami. Kami berdoa untuk keluarga-keluarga kami. Kiranya Tuhan tolonglah, cukupkanlah kebutuhan kami semua ya Tuhan, supaya melalui berkat Tuhan kami menjadi saluran berkat bagi sesama. Inilah doa kami ya Bapa, inilah syafaat kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oma-oma, saatnya kita akan memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Kita akan membawa persembahan syukur kita. Persembahan syukur bisa oma-opa siapkan, ditaruh di celengan yang masih ada di rumah oma-opa masing-masing. Juga bisa dimasukkan dalam amplop, nanti kemudian dikirimkan dibawa ke gereja, atau langsung ditransfer ke nomor rekening yang sudah ada di warta jemaat yang disampaikan buat oma-opa. Mari oma-opa, kita akan beri yang terbaik kepada Tuhan. Kita mempersiapkan persembahan kita angkat pujian sama-sama. PKJ 216, berlimpah sukacita.
di hatiku. Berlimpah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku. Berlimpah sukacita di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Berlimpah kasih Yesus di hatiku, di hatiku, di hatiku. Berlimpah kasih Yesus di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Mari Oma Opa, kita berdoa untuk persembahan yang sudah kita persiapkan bersama. Kita berdoa. Allah Bapa kekal dan kerajaan surga, kembali kami datang bersyukur kepadamu untuk penyertaan-Mu. Kami boleh bersekutu bersama, dan saatnya kami juga sudah mempersiapkan persembahan yang akan kami persembahkan, baik ditaruh di dalam celengan ataupun yang akan kami transfer ataupun yang kami masukkan ke dalam amplop. Berkenan kiranya ya Bapak, Engkau memberkati setiap persembahan syukur kami ini, agar sungguh dapat dipergunakan untuk pelebaran kerajaan Tuhan di tengah-tengah buka bumi ini, khususnya di dalam pelayanan di gereja GKI Kemang Pratama. Terima kasih ya Bapak, terimalah persembahan yang kami bawa dengan penuh syukur, hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Oma Opa, di penghujung ibadah kita pagi ini, kita sama-sama akan menerima berkat dari Tuhan. Kita siapkan hati, kita angkat satu pujian, Gita Sorga Bergema.
Oma opa yang dikasih Tuhan, ibadah persekutuan kita akan berakhir. Namun sebelum kita mengakhiri ibadah kita pada siang hari ini, marilah kita mohon berkat Tuhan. Mari kita menerima berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus di dalam persekutuan bersama dengan Roh Kudus kiranya senantiasa menyertai, melindungi, dan memimpin kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Bapa, terima kasih. Halo keluarga besar Jemaat Senior GKI Kemang Pratama. Saya Yani mengucapkan selamat Hari Raya Natal dan selamat Tahun Baru 2021. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Halo, selamat pagi. Selamat jumpa lagi dalam persekutuan Jemaat Senior. Kiranya kita semua, oma opa, dalam keadaan sehat, ada dalam kasih, perlindungan, pemeliharaan Bapa semua, ya oma opa, saudara sekalian. Kita tetap semangat menjalani kehidupan ini, walaupun dibatasi keadaan kita tidak bisa keluar rumah bebas karena virus COVID-19 ini. Biarlah kiranya kita semua diberi kesabaran, kekuatan melewati hari-hari ini. Dan saya berharap juga oma opa semua, sahabat, saudara sekalian ada dalam kasih, perlindungan, pemeliharaan Bapa. Kita doa terus agar COVID-19 ini dapat cepat berlalu dari belahan dunia dan diberi kekuatan, kesabaran, kesehatan senantiasa dengan keluarga kita semua. Mohon perlindungan Bapa senantiasa dan pengharapan kepada Tuhan Yesus saja. Terima kasih Tuhan, terima kasih oma opa saudara sekalian. Selamat hari Natal, selamat bertekun dalam doa. Puji Tuhan, Tuhan memberkati selalu kita sekalian. Haleluya, amin. Shalom, Merry Christmas, and Happy New Year. Christmas tahun 2020 dan tahun baru 2021. Dan Merry Christmas dan selamat tahun baru juga kepada Bapak Pendeta kita, Pak Erik Sitorus, serta sahabat-sahabat sekalian. Saya Carla Lumongdong, umur 81 tahun. Begitu rindu tiap-tiap kebersamaan antara jemaat senior GKI Kemang Pratama Bekasi dan kangen kehangatan kebersamaan, menggulirkan banyak detik dalam keceriaan dan merayakan Natal di antara jemaat senior GKI Kemang Pratama. Walau perayaan Natal dibatasi karena pandemi COVID-19, namun kebersamaan Natal antara sahabat-sahabat sekalian dapat kita lakukan melalui daring live streaming, menjadi kekuatan bagi kita.
semua yang dibangun atas kasih Kristus, satu hal yang selalu kita ingat, bahwa Tuhan Yesus Kristus adalah juru selamat kita. Amin. Mari kita pertajam kepekaan terhadap kebutuhan akan kebersamaan komunitas di sekitar kita yang membutuhkan kasih Tuhan dan jawaban atas masalah mereka. Merry Christmas and Happy New Year. Selamat Hari Natal 2020 dan Tahun Baru 2021. Have a holy, jolly Christmas. Semoga hari Natalmu luar biasa. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Mari kita menyambut Natal 2020 ini dengan sukacita, karena Kristus telah datang membawa damai. Kiranya sukacita Natal menyertai JC GKIKP. Selamat pagi sahabatku di JC, opa-opa, oma-oma. Puji Tuhan ya, kita boleh berjumpa pada saat ini. Selamat merayakan Natal dan Tahun Baru. Puji Tuhan kita masih menapaki tahun 2020 menjelang 2021. Salam juga dari Pak Yohanes, Opa Yohanes, juga Evang sekeluarga, Estadi, Emily, dan Ian. Puji Tuhan kita semua sehat-sehat, dan Evang juga boleh mengikuti doa pagi. Saya bersyukur karena dia senantiasa menyediakan waktu untuk GKI Kemang Pratama. Dan juga kalau ada yang berduka, dia juga suka membantu. Puji Tuhan, walaupun dia jauh, tapi dia memang rindu sekali sama jemaat Kemang Pratama. Untuk itu, Opa dan Oma juga mengucap syukur dan terharu. Karena banyak sekali jemaat Kemang Pratama yang menyayangi kami. Kami tidak dapat membalas, tapi Tuhanlah yang akan membalasnya. Terima kasih untuk anggota jemaat Kemang Pratama, juga Pak Erik dan Ibu Bebe sebagai gembala, dan adik Daniel, panjang umur, sehat selalu. Pakatuan Pakalawira.